Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membahas tentang buku teori perkembangan konsep dan aplikasi edisi ketiga tentang teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura dan Vygotsky. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Jadi dalam kelompok kami ada Anindita Dias Savitri, Sylvia Rahmadia Listia, Ayla Azhra Jatmiko, Alivia Putri Ramadhani, Tanzila Rahma, dan Novita Alia Romatoni. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori pembelajaran sosial menurut Albert Bandura. Biografis Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925 di Alberta, Kanada. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di University of British Columbia dan melanjutkan studi pasca sarjana di University of Iowa, tempat ia belajar bersama Robert Schwartz, pelopor teori pembelajaran sosial. Pada tahun 1903, Bandura bergabung dengan Fakultas Stanford University dan mengajar di sana sepanjang karirnya. Karirnya mengembangkan teori pembelajaran sosial dan konsep imitasi atau modeling, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh di bidang psikologi. Reputasi A diakui secara luas hingga pada tahun 1974. Ia terpilih sebagai Presiden American Psychological Association atau disebut APA. Pembelajaran observasional menurut Albert Bandura menunjukkan bahwa manusia dapat belajar perilaku baru dengan cepat hanya melalui pengamatan tanpa melalui proses coba-coba yang panjang seperti pada teori Skinner. Contohnya, anak-anak dapat langsung meniru lagu atau permainan setelah melihat orang lain melakukannya. Bandura menekankan bahwa pembelajaran ini bersifat kognitif karena memerlukan representasi mental dari perilaku yang diamati. Selain itu, pengamatan juga mengajarkan konsekuensi dari suatu perilaku yang disebut penguatan perwakilan, yaitu memahami hasil dari tindakan berdasarkan apa yang diamati oleh model. 4 komponen pembelajaran observasional Albert Bandura. Yang pertama, proses perhatian. Individu hanya dapat meniru perilaku model jika mampu memperhatikannya. Model yang menarik perhatian biasanya memiliki ciri khas kesuksesan atau karakteristik yang relevan dengan kebutuhan pengamat. Yang kedua, proses retensi. Perilaku yang diamati harus disimpan dalam bentuk simbolis, baik melalui gambaran visual maupun kode verbal. Representasi mental ini memungkinkan perilaku diingat dan ditiru di kemudian hari meskipun tidak langsung setelah pengamatan. Yang ketiga, proses reproduksi motorik. Individu perlu memiliki keterampilan fisik untuk meniru perilaku dengan benar. Pengamatan saja tidak cukup, melainkan latihan dan kemampuan motorik diperlukan untuk melakukan perilaku yang telah dipelajari. Yang keempat, proses penguatan dan motivasi. Peniru perilaku sangat dipengaruhi oleh adanya imbalan, hukuman, atau konsekuensi yang dilihat pada model. Motivasi juga dapat datang dari pengalaman langsung, penguatan tidak langsung, maupun evaluasi diri. Selanjutnya, studi sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses masyarakat untuk membentuk perilaku sesuai norma sosial. Bandura menekankan pembelajaran pada anak melalui imitasi dan modeling. Fokus dari studi sosialisasi Bandura adalah sebagai berikut. Yang pertama, agresi. Agresi dipelajari melalui penguatan dan hukuman. Yang kedua, peran seks. Anak belajar perilaku sesuai gender melalui observasi dan penguatan sosial. Yang ketiga, perilaku prososial. Anak belajar melalui meniru model prososial, yaitu orang dewasa. Yang ketiga, pengaturan mandiri. Anak belajar mengatur diri sendiri dengan standar internal seperti anak memberi reward atau punishment pada diri mereka sendiri. Yang kelima, efikasi diri, yakni keyakinan anak pada kemampuan dirinya untuk menyelesaikan tugas. Permodelan dan teori biasa versus Bandura. Permodelan abstrak Bandura, anak menginduksi aturan umum dari perilaku model sampai menghasilkan perilaku baru. Contohnya yaitu belajar aturan jamak bahasa Inggris. Pandangan biasa, anak belajar melalui eksplorasi dan rasa ingin tahu intrinsik. Perkembangannya yaitu melalui tahap-tahap kognitif. Dalam pandangan Bandura,
lingkungan, model, hadiah, dan hukuman sangat mempengaruhi kualitas belajar. Dan meragukan validatif tahap biasa, yaitu perkembangan, sama dengan keterampilan discrete, domain, dan spesifik. Bukti penelitian dan kontroversi. Eksperimen Bandura. Penalaran moral. Anak dapat mengubah cara menilai. Niat versus konsekuensi lewat modeling. Konservasi, Rosenthal dan Zimmerman. Anak yang melihat model yaitu lebih berhasil daripada kelompok kontrol. Kesimpulannya, Bandura, permodelan bisa mempercepat dan memodifikasi perkembangan. Kalau biasa, itu perubahan hanya dangkal, tahap tetap penting. Kontroversinya, sejauh mana modeling bisa menggeser perkembangan kognitif anak. Implikasi praktis pemodelan Bandura. Pentingnya model dalam pendidikan dan pengasuhan. Anak meniru perilaku yang dicontohkan orang tua atau guru dalam arti positif atau negatif. Contohnya hukuman fisik, yaitu justru memodelkan agresi. Kayak perintah langsung, misalnya berbagi, hanya efektif sementara. Lebih baik mencontohkan perilaku. Dan yang kedua adalah pengaruh media massa. Televisi atau film sangat kuat membentuk perilaku anak. Kekerasan di TV dapat meningkatkan agresivitas anak. Media sering menampilkan peran stereotip perempuan dan kelompok minoritas. Aktivis mendorong hadirnya model positif dokter, ilmuwan, dan sebagainya. Pemodelan dalam terapi dan konseling. Pemodelan sebagai alat terapeutik. Mengurangi ketakutan. Contohnya, anak yang takut anjing, yaitu melihat anak lain bermain tenang. Membantu mengatasi fobia, meningkatkan keberanian, dan mengurangi kepatuhan berlebihan. Dan peran efeksi diri. Bandura 1986. Terapi efektif jika klien merasa mampu mengendalikan situasi, yaitu contohnya mengatasi nyeri dengan relaksasi. Pemodelan yaitu meningkatkan keyakinan diri untuk menghadapi stimulus yang ditakuti. Selanjutnya, evaluasi. Kontribusi Bandura dalam pembelajaran sangat penting karena ia menunjukkan bahwa imitasi dan pemodelan sosial memiliki peran besar dalam proses belajar. Melalui eksperimen laboratorium, Bandura menjelaskan bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Namun, eksperimen ini juga memiliki keterbatasan. Selain laboratorium tidak selalu mencerminkan kehidupan nyata, dan ada kemungkinan tekanan konformitas buatan dalam situasi eksperimen. Jika dibandingkan dengan pandangan lain, Bandura menekankan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan, penguatan, serta standar internal. Sementara itu, teori perkembangan kognitif lebih menekankan pada minat intrinsik, pertumbuhan spontan, dan tahap perkembangan anak. Dari sini, ada beberapa isu penting yang perlu diperhatikan. Anak bisa meniru bukan hanya karena adanya pemuatan, tetapi juga karena ketertarikan pribadi. Selain itu, tahapan kognitif terbukti berperan besar dalam kemampuan belajar anak. Sebagai kesimpulan, Bandura memperluas teori pembelajaran dengan fokus pada peran lingkungan dan pemodelan. Meski demikian, kelemahannya adalah kurang memberi perhatian pada minat intrinsik, pembelajaran mandiri, serta tahapan perkembangan anak secara lebih mendalam. Bab 10. Teori perkembangan kognitif sosial sejarah Vygotsky. Biografi Vygotsky. Lev Semenovich Vygotsky adalah seorang fisikawan Rusia yang mencoba menggabungkan perkembangan alami dari dalam dan pengaruh sosial budaya dari luar. Vygotsky lahir pada tahun 1896 di Gomel, Rusia Barat. Sejak remaja, ia sudah dijuluki sebagai profesor kecil karena selalu memimpin diskusi, sidang tiruan, debat, dan gemar membaca sejarah, sastra, maupun puisi. Vygotsky lulusan dari Universitas Moskow jurusan spesialisasi hukum tahun 1917. Tahun 1924, ia direkrut sebagai dosen di Institut Psikologi Moskow hingga menerima gelar doktor. Di sanalah ia menjadi tokoh yang berpengaruh. Meski sakit tuberkulosis, ia tetap produktif hingga wafat pada usia 38 tahun. Karyanya sempat dilarang Soviet 1936 sampai 1956. Tetapi kemudian dihidupkan kembali oleh murid dan rekannya. Kini idenya diakui sebagai fondasi yang penting dalam psikologi pendidikan modern. Pandangan Marx tentang sifat manusia. Yang pertama, pandangan Karl Marx.
Sifat manusia mudah dipahami dalam konteks sosial dan historis, bukan dari abstrak. Karena manusia itu dibentuk dari kondisi sosial, ekonomi, dan sejarah tempat ia hidup. Yang kedua, keunikan manusia. Mampu menggunakan alat, memproduksi, dan membalik secara sosial. Proses produksi ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga proses pembentukan masyarakat dan kesadaran manusia. Yang ketiga, sejarah dan konflik. Perubahan sosial terjadi melalui konflik, misalnya feodalisme, kapitalisme, dan komunisme. Yang keempat, kesadaran manusia adalah dipengaruhi kondisi material dan ekonomi. Kesadaran manusia bukan hanya menentukan kehidupan, tetapi kehidupan sosial material yang menentukan kesadaran. Yang kelima, pandangan lain menurut Engels. Teknologi memicu perkembangan kecerdasan, bahasa, dan kerjasama untuk merencanakan serta mengubah lingkungan. Pidato dan perkembangan ujaran yang disampaikan oleh Vygotsky pada tahun 1930. Ujaran adalah alat psikologis terpenting, membebaskan pikiran dari ketergantungan pada persepsi langsung, dan membuat manusia mampu menorehkan, mengingat, dan membayangkan hal yang tidak ada di depan mata. Inilah poin-poin yang membedakan antara manusia dari hewan. Menurut Vygotsky sendiri, ucapan bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga alat berpikir. Dengan berbicara, manusia bisa mengatur pikirannya dan tidak lagi terikat pada apa yang tampak langsung di indera. Tahap perkembangan ujaran yang pertama, interpersonal. Anak berkomunikasi dengan orang lain, misalnya minta tolong. Yang kedua, self-direct speech, kurang lebih di anak usia 3 tahun. Anak berbicara keras pada dirinya sendiri saat bermain atau menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga yaitu inner speech, di anak usia kurang lebih 8 tahun. Ucapan berubah menjadi suara dalam hati atau pikiran pribadi. Proses ini disebut internalisasi. Dari interaksi sosial menjadi proses dalam diri atau intrapsikis. Awalnya, anak hanya bicara dengan orang lain, lalu mulai berbicara untuk dirinya sendiri. Seiring bertambahnya usia, ujaran itu tidak lagi terdengar keras, tapi masuk ke dalam batin sebagai bentuk pikiran. Pidato egosentris, Piaget dan Vygotsky. Pada tahun 1923, Piaget menjelaskan bahwa ujaran egosentris adalah tanda sifat egois anak, tidak berguna, dan akan hilang saat dewasa. Sedangkan Vygotsky pada tahun 1934 menjelaskan bahwa ujaran egosentris penting untuk mengatur diri dan memecahkan masalah. Saat anak dewasa, ujaran ini tidak hilang, tetapi berubah menjadi inner speech. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Vygotsky menekankan fungsi sosial dan internalisasi bahasa. Kalau menurut Piaget, bicara sendiri itu tanda anak belum matang. Tetapi Vygotsky melihat sebaliknya, anak berbicara sendiri justru karena sedang belajar mengatur pikirannya. Jadi, bicara sendiri bukan salah, tetapi bagian dari proses berpikir. Fungsi ujaran untuk pengendalian diri. Ujaran bisa diartikan sebagai sarana anak mengontrol perilakunya. Contohnya, aku boleh main tapi harus belajar. Jika inner speech, yaitu singkat, pribadi, langsung ke makna, bisa diartikan alat utama dalam berpikir. Pada penelitian Norris, anak usia 2 tahun, anak masih sulit taat instruksi verbal, tetapi lebih mudah diarahkan dengan tindakan. Dan pada usia 3-3,5 tahun, masih sulit menahan diri. Dan yang terakhir yaitu anak usia 5-6 tahun mulai bisa mengenalikan diri dengan biorama pada dirinya sendiri. Dengan kata-kata, anak bisa menahan dorongan dan mengikuti aturan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar anak, semakin kuat kemampuan bicara untuk mengontrol dirinya. Kata-kata berubah jadi hati nurani dalam diri anak. Peran sekolah dan konsep ilmiah. Piaget menjelaskan bahwa belajar mengikuti perkembangan spontan, guru hanya memfasilitasi. Konsep spontan yaitu terbentuk dari pengalaman sehari-hari. Sedangkan Vygotsky menjelaskan pengajaran justru mendahului perkembangan, yaitu zona perkembangan proksimal atau ZBD. Konsep ilmiah diperoleh lewat pendidikan formal, lebih abstrak dan sistematis. Sekolah bukan hanya menunggu kesiapan anak, tetapi memberi dorongan agar anak bisa naik ke tahap berpikir yang lebih tinggi. Anak punya konsep sehari-hari, tapi melalui sekolah konsep itu jadi lebih ilmiah dan terstruktur. Teori alat psikologis Vygotsky. Pikiran manusia tidak berkembang secara alami begitu saja, melainkan selalu dipengaruhi oleh alat budaya yang berfungsi sebagai tanda atau simbol. Alat ini membantu manusia untuk mengatur, mengingat, dan mengarahkan perilakunya.
Contoh alat psikologis diantaranya ucapan, bukan sekedar komunikasi, tetapi juga sarana untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman masa lalu sekaligus merancang tindakan di masa depan. Yang kedua ada tulisan, memungkinkan manusia menyimpan informasi secara permanen sehingga ilmu pengetahuan dapat diwariskan lintas generasi. Namun untuk bisa menulis, anak memerlukan instruksi formal dan bimbingan sistematis. Yang ketiga ada penomoran, bermula dari hitungan sederhana menggunakan jari, berkembang ke sempoa hingga akhirnya ke sistem aljabar modern. Ini menunjukkan bagaimana budaya menyediakan cara berpikir yang makin kompleks. Perilaku termediasi berbeda dengan hewan yang hanya merespon stimulus secara langsung. Manusia menggunakan simbol, kata, dan tanda untuk meningkatkan tindakannya. Dengan kata lain, manusia tidak bereaksi secara spontan saja, tetapi mengolah informasi, mempertimbangkan, lalu memilih tindakan berdasarkan makna simbolis. Perkembangan kognitif merupakan hasil interaksi dinamis antara potensi atau kekuatan intrinsik anak, misalnya rasa ingin tahu, kemampuan belajar alami dengan sistem tanda budaya yang tersedia dalam lingkungannya. Maka, perkembangan berpikir seorang anak tidak bisa dilepaskan dari budaya, bahasa, dan interaksi sosial yang membentuk kerangka berpikirnya. Selanjutnya ada bantuan memori. Alat bantu memori salah satu perangkat psikologis penting yang memperlihatkan bagaimana manusia mengatur proses berpikirnya. Tidak hanya mengingat secara alami, tetapi juga menggunakan alat atau strategi untuk membantu ingatan. Eksperimen Vygotsky, dalam eksperimen anak dan orang dewasa diminta merespon warna. Mereka ditawarkan gambar atau kartu sebagai alat bantu pengingat. Dari sini terlihat perbedaan cara berpikir berdasarkan usia. Anak pada usia 4-8 tahun sering mengabaikan alat bantu karena belum sadar bahwa ingatan mereka terbatas. Mereka masih berpikir bahwa ingatan akan selalu bekerja dengan sendirinya. Anak usia 9-12 tahun mulai menggunakan alat bantu secara efektif, artinya sudah ada kesadaran bahwa mengingat membutuhkan strategi. Orang dewasa lebih banyak mengandalkan catatan mental atau sudah melakukan internalisasi dari alat bantu. Artinya strategi eksternal sudah diserap ke dalam proses berpikir internal. Signifikansi temuan menunjukkan adanya perkembangan metamemori, yaitu kesadaran seseorang terhadap cara kerjanya mengingat dan strategi apa yang bisa dipakai. Temuan ini menjadi dasar bagi studi metakognisi modern seperti yang dikembangkan oleh Schwafel 1985, yaitu kesadaran dan pengendalian seseorang atas proses berpikirnya sendiri. Jadi eksperimen ini memberi gambaran penting semakin bertambah usia, manusia tidak hanya mengingat tetapi juga belajar bagaimana cara mengingat. Aplikasi klinis. Teori Vygotsky tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan, tetapi juga memengaruhi praktik di bidang terapi psikologis. Meeuwjenbouw dan Putman 1971 melatih anak-anak yang beraktif menggunakan ucapan yang diarahkan pada diri sendiri untuk mengontrol perilaku, dimulai dengan suara keras, berbisik, hingga berbicara dalam hati. Anak-anak yang mendapatkan pelatihan ini menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif dan kontrol diri. Pendekatan serupa juga terlihat dalam terapi rasional emotif Albert Ellis 1962 yang menekankan perubahan dialog internal dari keyakinan irasional menjadi lebih realistis untuk mengurangi penderitaan psikologis. Konsep ini kemudian menjadi dasar berkembangnya terapi kognitif perilaku yang semakin populer hingga saat ini. Selanjutnya, evaluasi. Teori Vygotsky menekankan pentingnya budaya dan interaksi sosial dalam perkembangan kognitif anak. Ia memperkenalkan konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD, di mana pengajaran mendorong anak melampaui kemampuan aktualnya dengan bantuan orang lain. Kontribusi utamanya adalah penjelasan tentang bagaimana alat budaya seperti bahasa, tulisan, dan angka diinternalisasi anak melalui interaksi sosial lalu digunakan untuk berpikir mandiri. Namun, Vygotsky dikritik karena lebih menekankan peran budaya daripada perkembangan intrinsik anak serta potensi ketergantungan berlebihan pada bantuan orang dewasa. Berbeda dengan Piaget dan Montessori yang menekankan kemandirian dan minat anak, pendekatan Vygotsky lebih berfokus pada instruksi dan kolaborasi. Hingga kini, perdebatan antara pandangan perkembangan mandiri versus bimbingan sosial masih berlangsung, namun keduanya sama-sama memperkaya teori pendidikan modern. Sekian dari kelompok kami, semoga
Maka yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.